Ayo lu, itu karena keran impor. Kenapa dibuka impor itu? Woi, Pak Menteri Pertanian. Apakah kalau diimpor itu lu dapat cuan gitu Pak ya? Apakah begitu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu mudah-mudahan jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa ya, besok kami dari Majelis Penderitaan Rakyat akan mengadakan aksi kedaulatan rakyat, bersatu mendukung gugatan terhadap Menteri Kesehatan dan Presiden Republik Indonesia atas kebijakan mandatori. Ya, kita akan memberikan dukungan lewat aksi ya hari Rabu 22 Juni 2022 jam 9 pagi. Titik kumpulnya di Masjid Al Azhar di Sentra Primer Cakung ya, Sentra Primer Baru Cakung, itu di depan, di seberang dari kantor wali kota Jakarta Timur. Ayo sama-sama kita turun untuk memberikan aksi damai, dukungan ya, sebagai bentuk dukungan kepada hakim-hakim PT UN untuk mengabulkan gugatan rakyat untuk stop mandatori. Oke. Sekarang masuk ke konten guys. Konten gua kali ini nih tentang PMK, penyakit mulut dan kuku sapi. Ini ada berita begini. Ini luar biasa nih berita nih. Agar kita tahu gitu. Ini penyakit apakah sengaja didatangkan gitu supaya menderitakan, membuat para peternak sapi itu menderita gitu. Apakah harus begitu? Nih, ada berita nih ya. Republik Indonesia RI bebas PMK sejak 1990-an. Wabah kembali muncul karena impor daging dan ternak meningkat. Ini dari radaraktual.com. Juni tanggal 11 ya. Nah, ngapain impor sih? Pasokan daging dalam negeri ada, kenapa harus impor sih? Menteri peternakannya siapa sih? Menteri perdagangannya siapa sih? Kenapa harus impor sih? Dan ternyata impornya impor penyakit sih. Ini apakah bentuk kesengajaan? Lihat bagaimana nih. Pak Jokowi tolong tertibkan menterinya dong Pak. Kalau Bapak gimana sih Pak menterinya Bapak nih?
Ini keran impor dibuka, akhirnya penyakit yang datang. Kita baca dulu nih. Kementerian Pertanian telah menetapkan 2 daerah yang dilanda wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan, yaitu Kabupaten Aceh dan Kabupaten di Jawa Timur. Untuk Kabupaten Aceh ada 2 daerahnya yang terpapar, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Sementara Jawa Timur terdiri dari Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan Indonesia sebenarnya sejak tahun 1990-an sudah bebas PMK setelah berusaha dengan keras selama puluhan tahun untuk mengatasi wabah PMK. Lah udah bebas, pakai usaha yang luar biasa. Udah bebas. Pak Jokowi, masa di waktu rezim kepemimpinan Bapak ini Pak, masa yang sudah bebas malah diimpor penyakit Pak? Masa begitu Pak? Wabah PMK ini muncul kembali diduga berasal dari luar Indonesia, mengingat virus ini tidak mampu bertahan lama. Virus PMK ini muncul diduga karena impor daging, sapi dan ternak lainnya dari luar yang meningkat dari negara-negara yang masih ada zonasinya wabah PMK, kata Henry dalam siaran resminya Kamis 12 Mei 2022. Ayo lu. Itu karena keran impor. Kenapa dibuka impor itu? Woi Pak Menteri Pertanian. Apakah kalau diimpor itu lu dapat cuan gitu Pak ya? Apakah begitu Pak? Aduh. Henry memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, memang terjadi kenaikan impor sapi. Pada tahun 2021, daging sapi sebesar 274.000 ton. Jumlah itu naik 22,4% dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 223.000 ton. Nilai impor daging sapi pun naik menjadi 948,37 juta dolar Amerika Serikat atau sekitaran 13,64 triliun rupiah pada tahun 2021. Jumlah ini naik 35,83% dari tahun sebelumnya yang sebesar 698,18 juta dolar Amerika Serikat. Katanya Kementan, tingkat kematian rendah, banyak hewan ternak menuju sehat gara-gara impor. Iya Pak, impor. Supaya nyusahin, Pak Jokowi tolong dong Pak, tolong kalau memang nggak sanggup milih menteri mundur aja Pak, nggak apa-apa Pak. Kasihan rakyat Pak, kasihan petani. Dan ini subhanallahnya pas Idul Adha Pak. Negara seluas Indonesia, semakmur Indonesia, sesubur Indonesia, impor daging, ngopi. Henry menuturkan kebijakan impor ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Nah, berarti dari Undang-Undang 2014 Pak Jokowi 2014 sudah. SPI bersama yang tergabung dalam Komite Perlindungan Perdagangan Peternakan dan Kesehatan Hewan KP3 Keswan menang dalam judicial review UU nomor 18 tahun 2009, tapi kemudian lahir UU nomor 41 tahun 2014 berdasarkan zonasi, terus di judicial review lagi oleh kawan-kawan seperti Gabungan Koperasi Susu Indonesia, GKASI dan lainnya, tapi kalah keluhnya. UU nomor 41 tahun 2014 ini semakin memperluas kebijakan importasi ternak di tengah ketergantungan pada impor ternak dan produk ternak yang sudah tinggi. Nah, kalah judicial review, jadi dibolehkan. Ayolah pemerintah. Kesian Pak rakyat kalian. Membuka keran impor ini menguntungkan sebagian pihak aja Pak. Udah gitu yang lebih parahnya setelah impor justru PMK yang datang. Bukan cuman daging, sama penyakitnya datang.
Pemberlakuan sistem zona tersebut merugikan hak masyarakat untuk hidup sehat, sejahtera, aman, dan nyaman dari bahaya penyakit menular dari hewan ataupun produk hewan yang dibawa karena proses impor dari zona yang tidak aman, sambungnya. Betul. Dan ini, wah, ini kalau peternak gabung harus dituntut itu yang buka perkeran impor itu. Padahal menurut Henry seharusnya pemerintah melindungi peternakan Indonesia sejalan dengan janji pemerintahan Joko Widodo untuk membangun kedaulatan pangan di Indonesia yang menargetkan Indonesia menjadi warga negara yang swasembada untuk daging. Pak, jangan cuma janji Pak Jokowi. Pak Jokowi, jangan cuma janji. Gimana mau swasembada pangan? Sapinya impor. Udah gitu selain impor, bawa penyakit lagi Pak. Gimana sih Pak Jokowi? Pak, kalau nggak sanggup mundur nggak apa-apa kok Pak. Mundur terhormat Pak. Dah. Parah Pak. Parah. Sudah swasembada pangan nggak terpenuhi, sapi-sapi lokal kena penyakit, peternak-peternak Indonesia makin susah. Ini kebijakan model apa yang begini Pak Jokowi? Dan ini masih ada aja yang ya puji-puji. Pak Jokowi keren, Pak Jokowi keren, pokoknya ya keren ya Pak. Ya keren Pak Jokowi pokoknya ya. Ya dah selalu. Ya, share video ini biar rakyat makin melek gitu. Ternyata ini nggak cuma tentang minyak goreng ya, ternyata permasalahan sampai ke peternakan gitu. Sampai masalah sapi, impor. Ini yang salah menterinya atau presidennya? Presidennya bisa milih menteri gak sih? Kan begitu. Mau gimana swasembada pangan kalau begini? Impor daging sama penyakit-penyakitnya. Yang rugi justru peternak-peternak sapi Indonesia. Aduh, para peternak, ayo dong bangkit sama-sama rakyat yang lain. Kita protes ini. Ya, dah, gitu ya guys. Jangan lupa besok, ya. Dah, gitu aja konten gua kali ini. Di share ini supaya kalian tahu. Ternyata membuka keran impor dan impornya selain impor daging, ternyata impor penyakit juga. Hah, bikin malu Masa nggak malu sih Pak? Dah, gitu aja dari gue. Gue Babe Aldo. Minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Impor penyakit. Waduh.